Shalom semuanya. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah dikenyangkan dengan makanan jasmani. Hari ini menunya bihun goreng. Wah, berarti berkatnya panjang seperti mie. Ya amin, puji Tuhan. Tadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan bahwa tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, saatnya kita juga mau bersyukur pada Tuhan. Kita juga mau mencoba menjawab bukan tentang siapa yang jago, siapa yang pintar, tapi siapa yang rajin membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah di Mount Hermon Church. Oke, hari ini kita masuk ke episode 2 kuis Alkitab tanggal 16 Januari 2025. Yang siap bertanding adalah grup Nazaret dan grup Galilea. Tepuk tangan dulu buat kedua tim. Oke, saya panggilkan tim pertama. Tim pertama, wah ini mentalnya baja, siap bertempur. Prajurit Laskar Tuhan, sudah pasti siap bertempur, maju. Grup Galilea dipimpin oleh Pak Ferry Sairang, Ibu Debbie dan Papa Liantoro. Silakan maju. Oke, boleh tepuk tangan supporternya. Mana supporternya? Oke, silakan mengambil tempat. Silakan mengambil tempat. Nanti handphonenya boleh simpan, tidak boleh nyontek dari handphone atau Google. Iya, oke, silakan duduk. Ya, tim yang kedua kita panggilkan grup Nazaret yang terdiri dari Bapak Karel Skeling, Bapak Ferdi, dan Bapak yang berbaju biru. Oke, silakan Pak mengambil tempat. Silakan mengambil tempat. Oke, mari. Wah, bukan soal pintar dan jagonya Bu, tapi siapa yang rajin membaca Alkitab. Karena semua materi ada di dalam Alkitab. Oke, baik, silakan mengambil tempat. Baik, sudah. Nah, berdoa masing-masing silakan, tapi jangan 2 jam berdoanya ya. Ya, mari sebelum kita mulai, saya akan membacakan teknis permainan, menjelaskan bahwa kita permainan terdiri dari 3 babak. Babak pertama adalah babak pertanyaan menjawab esai yang disampaikan, pertanyaan dibuat oleh Bapak Gembala. Nah, babak yang kedua adalah menjawab dengan cepat setiap regunya. Jadi mohon menyiapkan salah satu anggota yang akan menjawab dengan cepat dalam waktu 10 detik untuk pertanyaan yang saya ajukan. Oke, babak ketiga adalah babak kerebutan. Babak kerebutan silakan menjawab cepat-cepatan memencet bel. Sudah paham untuk permainan? Ada pertanyaan, Bu? 1 anggota. Boleh kasih tahu jawabannya. Oke. Jangan kencang-kencang nanti di sini mendengar. Dan juga penonton siap-siap untuk menjawab ya nanti. Oke, baiklah sebelum kita mulai coba pencet belnya. Tangannya? Oh, semua tangan. Ya. Semua tangan mau coba. Oke, Pak Ferdi. Masih nyangkut gak? Bunyi enggak? Oh ya, bunyi. Bunyi. Enggak bunyi. Enggak bunyi pakai speaker ini. Bunyi, Pak, bunyi. Pakai jari aja. Nah, ya oke. Jangan kencang. Nah, ya. Pakai perasaan, ya. Oke, baik. Sudah ya, sudah paham? Sudah paham? Oke, silakan sebelum kita mulai saya akan mengundi dengan menjawab yang tanggal lahirnya di bulan Januari. Adakah? Bulan Januari? Februari? Pak Ferry, berarti grup Galilea yang akan main duluan. Mari tepuk tangan dong, supporternya mana? Tepuk tangan, oke baik. Ibu Notulen siap mencatat? Siap, terima kasih Bapak Juri adalah Bapak Gembala sendiri. Ya, grup Galilea, kita masuk dalam babak pertama adalah babak esai menjawab pertanyaan esai. Setiap jawaban nilai, untuk pertanyaan pertama bernilai 20. Pertanyaan kedua bernilai 30 dan pertanyaan ketiga bernilai 50. Jadi saatnya untuk rebut-rebutan nilai, untuk curi skor ada di babak pertama. Oke, siap? Oke, siap. Ada yel-yel mungkin? Enggak ada? Galilea gitu, enggak ada? Oke, Mount Hermon. Oke, ada? Biar saling semangat. Oh ya. Ya, oke, siap? Bukan password ya, bukan tanya. Kopi nikmat aman di lambung, bukan itu ya passwordnya. Karena kopi kita aman di lambung. Silakan ada yel-yel. Yes. Oh siap, pasti bisa, pasti menang. Oke, siap? Ya, pertanyaan pertama.
Ini pertanyaannya gampang, jawabannya yang susah sebetulnya. Ya. Pertanyaan pertama. Kitab apa yang menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem? Ya. Ya, silakan rundingan mau jawaban silakan. Ini ada di sudah pernah ada di khotbah Pak Gembala. Ya, kitab apa yang menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem? Ya. Ya, sudah siap? Pertanyaan 20 tidak direbut karena ini bagian tim masing-masing. Ya. Sudah tahu jawabannya? Sudah yakin? Silakan menjawab. Masih salah ya. Jadi saya benarkan, ini tidak bisa direbut, tidak direbut karena ini adalah pertanyaan untuk timnya dia, ya. Direbut oleh penonton nanti. Ya, masih salah jawabannya. Saya kasih sekali lagi kesempatan untuk menjawab. Silakan membenarkan. Masih salah juga penonton, ada yang bisa? Kecuali Pak Pendeta tidak boleh menjawab. Apa Evelyn? Kitab Matius masih salah juga, yang benar adalah pembuat soal. Ya, kitab Mika ada di Perjanjian Lama. Oke, belum mendapat nilai. Siap pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ini udah sering banget ini yang disampaikan oleh Pak Gembala. Kalau minggu lalu kita sudah ada pertanyaan, apa arti Bethlehem? Apa artinya? Rumah roti. Tapi pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Nah, oke, siap menjawab mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Ya, silakan. Pakai mic kalau bisa biar jelas. Rundingan dulu kalau belum yakin. Ya, ini tercatat dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Silakan rundingan, kalau sudah yakin silakan menjawab. Ya. Kamu aja ya. Ya, mari silakan menjawab yang sangat yakin. Pasti bisa, pasti menang tadi jargonnya. Ya. Tidak direbut karena ini esai. Wah, Pak Ferdi kayaknya udah gak sabar. Nanti Pak ada rebut, nanti curi nilai dari poin sebelah ya. Oke, siap? Apa jawabannya? Saya ulang, mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Kalau kemarin sudah ada pertanyaan, Bethlehem artinya apa? Rumah roti, itu cluenya, tolong dikembangkan. Sudah ada cluenya. Bethlehem artinya rumah roti. Mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Wah, dikit lagi ya. 5. Karena dia adalah kehidupan. 4, 3, 2, 1. Jawaban yang... Karena Tuhan Yesus sendiri adalah roti kehidupan. Oke deh, bisa diterima jawabannya ya. Bernilai 30, silakan mencatat. Yesus adalah roti hidup, tercatat dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Pertanyaan ketiga Oke, Dewan Juri udah mengklaim bahwa itu benar jawabannya. Pertanyaan ketiga. Ya, kalau tadi Tuhan Yesus lahir di Bethlehem karena Yesus adalah roti hidup. Dan sekarang pada waktu di Bethlehem, Tuhan Yesus juga lahir di sebuah tempat yang gak enak, namanya kandang domba. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus lahir harus di kandang domba? Waktu itu kenapa gak di kandang kuda, kata Pak Gembala. Ya, Pak Gembala kalau khotbah sering ya, kenapa Tuhan Yesus gak lahir di kandang kuda tapi di kandang domba? Alasannya apa? Silakan menjawab. Tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Silakan jawab, Pak. Karena Yesus sendiri itu adalah anak domba yang menyelamatkan manusia. Anak domba Allah. Anak domba Allah, ya betul sekali. Iya, jawabannya benar, nilai 50. Oke, skor sementara berapa? 80, tepuk tangan dulu untuk tim Galilea. Nah, sekarang kita beralih ke tim Nazaret. Jangan mau kalah ya Pak Ferdi. Tadi udah semangat mau menjawab, jangan kalah semangat. Ada yel-yelnya? mikir dulu. Nazaret nggak ada, tapi mainnya kalem, mainnya slow, tapi luar biasa ntar jawabannya. Tepuk tangan dong untuk 3 pria ganteng. Ya, yang tengah kayaknya saya kenal ini. Yang saya kenal yang tengah. Ya, tapi walaupun Pak Karel ikut, tapi kita nggak ada nepotisme ya. Walaupun dia yang print soal, dia nggak baca soalnya. Saya yang membuat dan Pak Gembala. Oke, siap untuk menjawab Pak? Wah, duduknya lebih itu dong, lebih tegak. Wah, oke, baik. Siap, pertanyaan pertama.
pertanyaan pertama ini tentang masih nama ya. Tadi kalau pertanyaan pertama juga tentang nama. Yang pertama juga untuk tim Nazaret juga nama. Ya, waktu itu pada waktu sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan bahwa ketika ya pada saat Tuhan Yesus lahir terjadi pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Nah, siapa yang menubuatkan bahwa nanti Tuhan pembunuhan bayi terjadi di Bethlehem? Nabi siapa yang menubuatkan bahwa terjadi pembunuhan bayi di Bethlehem? Nabi siapa? Oke. Ayo Pak Ferry semangat. Jawabnya. Nabi? Yesaya. Nabi Yesaya. Masih salah. Saya kasih kesempatan lagi. Nabi siapa? Oke, baik. Oh, masih dorong-dorongan kamu aja, saya aja. Wah. Nabi siapa? Dia juga penulis nanti saya nggak jadi. Ya, oke, silakan. Satu kali lagi kalau nggak ada kita close. Nabi siapa? Tiga. Nabi Musa. 3, 2, 1. Salah Mas El. Penonton ada yang tahu? Pak Joel tidak boleh menjawab. Iya. Iya. Nabi siapa? Saya kasih clue, penulis kitab Ratapan. Nggak tahu? Nabi Yeremia. Oke ya. Oke, Yeremia. Baik. Masih 0 Ibu Notulen. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua tadi masih terhubung dengan yang pertanyaan yang tadi grup Galilea. Ya, mengapa Tuhan Yesus dibaringkan di palungan? Gitu. Kenapa di tempat tidur yang enggak harus di tempat tidur enak, tapi di palungan? Kenapa? Gitu. Oke, silakan menjawab. Perundingan dulu enggak? Ya, Pak Ferry jika sudah tahu langsung menjawab. Sudah yakin? Iya. Pak Ferdinand. Oh, ya nobody perfect ya. Ada juga kesalahan. Mengapa Tuhan Yesus dibaringkan di palungan domba? Nah, ini saya sudah kasih clue-nya. Ya, tadi Yesus lahir di kandang domba, sudah di kandang, di palungan lagi gitu. Kenapa ya Tuhan Yesus dibaringkan di palungan? Wah, ini sering dilakukan oleh gereja kita. Karena di palungan adalah tempat makan domba. Dan sehingga nanti Tuhan Yesus kan sebagai anak domba Allah ya, yang akan dimakan oleh orang Kristen. Oke, gimana Dewan Juri? Bisa diterima? Oke, baik. Bernilai 30, silakan Ibu Notulen. Akan lebih diperinci lagi dipertegas oleh Bapak Gembala. Ya, jadi Tuhan Yesus dibaringkan di palungan. Palungan itu adalah tempat makan domba. Itu punya makna bahwa Tuhan Yesus kelak akan dimakan oleh kita domba-dombanya. Dan itulah saat perjamuan kudus. Jadi kelahiran Yesus itu ada semua maknanya ya. Kenapa lahirnya di Bethlehem? Rumah roti karena Yesus akan disebut roti hidup. Kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Karena Tuhan Yesus kelak akan disebut anak domba. Dan kenapa Tuhan Yesus dibaringkan di palungan? Karena Tuhan Yesus kelak akan orang Kristen makan. Dan itulah saat perjamuan kudus. Demikian lengkapnya. Oke, baik, terima kasih Pak Gembala untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini masih tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, pada saat kelahiran Tuhan Yesus, Bapak dan Ibunya yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria, dia membawa ke Mesir. Kenapa sih harus dibawa ke Mesir gitu? Kenapa Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa Tuhan Yesus ke Mesir? Kenapa nggak bawa ke Indonesia gitu? Ya, belum ada Indonesia mungkin. Masih kerajaan. Ya, silakan menjawab jika sudah yakin. Karena Tuhan Yesus akan dibunuh oleh Raja Herodes sehingga dia dibawa lari ke Mesir. Ya, gimana Bapak Dewan Juri? Oke, nilai 50. Baik, jawabannya tepat. Berapa skornya? Oke, kedudukannya sama. Oke, semangat. Dudukannya sama nih, 80. Ya, penonton silakan boleh kasih tepuk tangannya biar semangat. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan babak kedua, babak kerebutan, menjawab dengan cepat dengan waktu 10 detik. Saya lihat jam. Oke, 10 detik. Siapa yang akan menjawab? Siapa? Oh, nunjuk-nunjuk nanti sampai ke sana. Niko lagi. Nunjuknya ke sana semua. Siapa? Pak Ferry boleh pindah duduk mungkin. Jadi bisa menjawab. Boleh di tengah.
Ya, di tengah saja. Oke, menjawab dengan cepat ya Pak. Konsentrasi. Ya, kalau misalnya temannya udah tahu silakan kasih tahu bisik-bisik. Kalau enggak tahu katakan pas ya. Kalau misalnya belum tahu jawabannya katakan pas. Jika tahu langsung menjawab. Sudah siap Pak Ferry? Sudah? Siap. Katakan dengan jelas. Siap. Siap. Gerak. Baik. Ya, mau pakai mic jadi saya bisa mendengar dengan jelas. Ya. Ya, siap. Mic-nya dekat ke mulut, Pak. Yes. Tapi enggak usah dekat banget. Ya, siap. Pertanyaan pertama. Apa arti dari Immanuel? Allah beserta kita. Apakah wujud dari Immanuel dalam kehidupan orang Kristen? Roh Kudus, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Masih salah. Apa profesi dari murid Yesus yang bernama Matius? Matius pemungut cukai. Siapakah nama ibu dari Yohanes Pembaptis? Elizabeth, Hewan apakah yang merupakan wujud dari Roh Kudus? merpati. Burung merpati. Oke. Saya ulang pertanyaan kedua. Apakah wujud dari Immanuel dalam kehidupan orang Kristen? 3, Roh Kudus. 2, 1. Roh Kudus. Masih salah. Adalah wujudnya berupa perjamuan kudus karena Allah beserta kita. Jadi ketika Tuhan beserta kita, setiap saat kita harus lakukan sehingga dia melekat dalam diri kita dalam perjamuan kudus yang dilakukan di Mount Hermon Church. Oke, bernilai 20, 4 pertanyaan dijawab, skor yang diperoleh sebanyak 80. Oke, baik. Kita ke grup Nazaret. Nazaret ini tempat asalnya Tuhan Yesus. INRI, ya. Oke, baik. Siap siapa yang menjawab Pak Karen? Atau? Gantian. Oke. BTW, Bapak siapa Pak namanya? Hah? Pak Wahyu. Oh Pak Wahyu ya. Pak Wahyu yang terakhir. Oke. Pak siapa? Boleh di tengah aja Pak. Jadi biar menjawab bisa lebih. Ya, oke. Siapnya kalau bisa menjawab kasih tahu temannya. Kalau nggak tahu katakan pas. Ya masih ragu-ragu katakan pas. Saya akan skip pertanyaan. Siap Pak? Siap? Siap. Siap. Gitu. Siap. Mic-nya Pak. Siap gerak. Laskar Tuhan harus siap. Siap. Pertanyaan pertama. Apakah arti dari Mesias? Jawab Pak. Arti dari Mesias ada yang diurapi. Apakah nama danau tempat Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya? Galilea. Siapa nama bapak dari murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes? Sibelius. Doa Bapa kami yang kita bacakan setiap selesai ibadah terdapat dalam kitab Matius pasal berapa? Pasal 6. Lanjutkan nats berikut. Ya, saya akan membacakan nats dan silakan melanjutkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka titik. Semuanya akan ditambahkan. Kurang lengkap. Kepadamu semuanya akan ditambahkan. Di rangkai yang lebih jelas. Semuanya akan Tetapi ditambahkan. carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke ya. Semuanya bisa dijawab bernilai 100. Oke ya. Tadi terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 33. Oke, kita bacakan skor sementara di babak yang kedua. Gimana Mbak Desi total sementara? Babak kedua 80 total 160. Grup Nazaret babak pertama 80, babak kedua 100. Yes, Nazaret. Oke, kita lanjut. Sudah? Mau minum dulu? Enggak usah ya. Hari ini tukang minuman enggak ada. Enggak datang tukang minumannya. Ya, nanti akan digantikan oleh Bapak Niko. Kalau penonton bisa jawab, akan dapat minuman dingin. Hubungi Bapak Niko Boyd Marpaung. Oke. Babak ketiga, saya akan jelaskan lagi ulang. Babak ketiga merupakan pertanyaan rebutan. Satu pertanyaan bernilai 25. Ini adalah pertanyaan rebutan. Siapa yang duluan silakan memencet bel. Jika pertanyaannya salah dan dilempar ke teman sebelahnya, dia bisa menjawab, poin yang sudah diperoleh akan minus 25. Ya, sudah paham? Paham? Misalnya Pak Ferry menjawab
tekan duluan tapi jawabannya salah, dilempar ke tim sebelah. Jika dia benar, berarti poinnya akan dikurangi 25. Jika semuanya salah, tidak ada yang mendapatkan poin. Jadi sebelum mencet bel, harus yakin dulu dengan jawabannya. Sudah paham? Oke, siap. Coba pencet lagi, kita tes. Iya. Ya, cepat-cepatan ya, cepat-cepatan mencetnya. Oke, semangat, siap. Tangannya boleh dekat, boleh didekatkan di samping bel. Ya, boleh tangannya di samping bel. Ya, kalau sudah yakin. Oke. Pertanyaan pertama. Iya, siapa yang membaptis Yesus? Pertanyaannya bukan itu. Siapakah yang membaptis Yesus? Yohanes Pembaptis. Nah, pertanyaannya, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Yudea. Apakah tugas yang harus dijalankan oleh Yohanes Pembaptis? Tugas apa yang harus dijalankan? Terdapat dalam Matius pasal 3 ayat 3. Silakan Pak Ferdi. Untuk Iya, betul sekali jawabannya. Oke, bernilai 25 untung. Kalau enggak kurang 25 saya deg-degan. Iya. Oke, silakan. Pertanyaan kedua. Ini tentang nama orang, tapi bukan nama Pak Gembala karena semua udah tahu. Iya. Atau bukan pendeta yang berkhotbah juga hari ini, bukan ya. Iya. Siap, pertanyaan kedua masih tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mendapat roh dari nabi siapa? Jika sudah tahu silakan pencet. Saya kasih clue-nya. Ini terdapat dalam Matius pasal 17 ayat 12 sampai 13. Nabi siapa? Ya. Sudah tahu? Nabi Yesaya. Salah Pak. Silakan direbut. Tahu jawabannya apa? Jika benar. Nabi Elia. Yes. Grup Galilea dikurangi 25. Oke, tenang Pak, masih 2 pertanyaan lagi ya. Oke, masih 2 pertanyaan lagi. Wah, deg-degan. Ya, pertanyaan ketiga ini gampang, harusnya semuanya tahu ya. Karena ini adalah terlalu sering kita mendengar ini. Ya, pertanyaannya, siap. Saat Tuhan Yesus dibaptis, terbuka langit. Pertanyaannya bukan itu, ini baru clue-nya. Ya, terdengarlah suara dari surga. Suara yang mengatakan apa? Siapa yang duluan? Pak Ferry. Ya. Iya, betul sekali. Iya, bernilai 25. Silakan Ibu Desi. Iya. Ya, pakai mic ya nanti biar jelas ya. Ini terdapat dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, pertanyaan terakhir. Nama kota ini. Oke, siap. Terlalu gampang? Siap. Yang sering membaca Alkitab pasti tahu. Ya, pertanyaan keempat, ini yang menentukan nih, poin terakhir dari masing-masing grup. Iya, pertanyaannya, kita berada di kota apa sekarang? Kota Jakarta, belum? Iya, siap. Ini biar rileks Pak. Nanti stres. Waduh, buka Alkitab, pulang langsung buka Alkitab yang baru didapat ya. Kan udah menang pendalaman Alkitab. Oke, pertanyaan keempat, yang terakhir. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Tahu kan kisahnya ya? Tahunya kan kisahnya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Berarti yang iman seorang perwira ya. Nah, ini terjadi di kota apa? Kota apa? Kota Kapernaum, betul. Yes, iya. Betul sekali, terdapat dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Ya, pertanyaannya sudah selesai untuk peserta. Kita jangan dengarkan dulu skor. Untuk penonton siap? Penonton siap? Penonton siap nggak nih? Ada pertanyaan? Lempar ke penonton biar ikut menjawab. Wah, penonton kayaknya belum siap.
Penonton belum siap? Sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan untuk penonton. Sementara ibunya notulen lagi mencatat nilai. Ya, kitab terakhir dari Perjanjian Lama adalah kitab apa? Penonton. Oke, penonton. Ya. Siap, kitab apa? Siapa yang angkat tangan tadi? Selain ini kok ada dulu. Ibu, apa Bu? Kitab apa? Kitab Maleakhi, betul sekali. Akan dapat minuman dingin dari Bapak Niko ya. Oke, iya. Sudah? Minuman dingin yang diambil di belakang. Kita akan mendengarkan skor yang dibacakan oleh Ibu notulen, total skor ya. Dan siap-siap untuk menjadi pemenang. Akan mendapat apa ini? Yang tadi babak ketiga, grup Nasaret 50, Mm-hmm. grup Galilea 25. Oke. Total dari Nasaret 230 dan grup Galilea 180. Are, jadi yang menang adalah grup Nasaret. Oke, yang belum, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke, ini hadiahnya dari saya, silakan diterima. Silakan diterima ya. Ada tiga. Lumayan buat beli somai Gang Tiga-tiganya untuk yang terima kan. Iya, tiga-tiganya untuk semua tim. Kirain yang Oke, terima. silakan diterima. Yang belum nanti ngikut lagi ya di episode yang lain. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Silakan kembali. Ya, buat Bapak Ibu yang mau ngikut, mari bergabung di kursi panas. Tapi bukan panas, ada AC, jadi kursi dingin. Silakan bergabung bersama kami dalam kuis Alkitab setiap hari Kamis jam 13.15 setelah ibadah siang. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga yang menonton, tadi ini akan ditayangkan di YouTube adalah Gereja Hermon, huruf kapital. Silakan saksikan melalui layar YouTube Bapak Ibu. Jangan lupa tekan tanda lonceng untuk subscribe dan menerima notifikasi ketika sudah diupload video baru. Sampai ketemu minggu depan. Odilia pamit, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.